suwun jenengan nak seneng Nabi kok aja langsung tapi nganggo L. Dulu para sahabat itu kalau mau mencintai Nabi itu ya pamit. Saya tahu cara bersolawatnya Allah kepada engkau. Lalu kita kalau membaca solat kepada engkau gimana? Loh, kalau enggak bisa. Tak warai mas, khusyuk lah, bahaya yang khusyuk. Agak dididik. Sahabat semua mencintai Nabi. Dan ketika itu sahabat sudah tahu caranya Allah memberi sholawat penghormatan kepada kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Inna Allaha malaikatahu yusholluna. Lalu sahabat tanya, lalu kita yang mencintai engkau, cara bersolawat gimana? Andai kan tidak diajari Nabi, maka langsung begini. As-sholatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Kamu dapat rahmat, dapat salam. Pertanyaannya, lho ke di otoritas apa? Kok ujuk-ujuk di sholawat karena kanjeng Nabi? Ungkara emang bener kok gue sampai kok. Tapi diwarai Nabi, Qulu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kamu mengatakan Allahumma. Berarti apa? Kita diajari Nabi, kamu itu tidak punya apa-apa. Kalau kamu hormat saya, otoritas itu kembalikan ke Allah. Saya ulang lagi ya, kita ini dibanding Nabi kan tidak punya apa-apa. Kan tidak mungkin cara mencintai kita kepada Nabi, kita memberikan yang milik kita kepada Nabi. Loh, kita di depan Nabi itu tidak siapa. Enggak kelasnya. Kebaikan kita enggak ada kelasnya. Tapi kita ingin memberi sesuatu kepada Nabi. Tapi kita tidak punya apa-apa. Coba kalau enggak ditanyakan dulu. Kan mesti kita akan ngomong, segala kebaikan saya mau tak kasihkan Nabi. Lu itu di kebaikan apa? Maka terus diwari Nabi, Qulu Allahumma sholli ala Muhammad. Memang riwayatnya ala Muhammad sih. Terus kita secara etika nambahin apa? Sayyidina. Jenenge Ruhin ya Ruhin, ra ono Pak Ruhin. Cuma tonggone pantes tuwa diundang Pak. Ngono kok diperdebatno. Mesti ae lahire jenenge Ruhin kok sing rada takzim muni Syekh. Nah, sing sedengan yang muni Pak. Nah, artinya apa? Nabi yang mengajari kita, kamu itu tidak punya apa-apa. Kalau ingin sholawat ke saya, mintalah kepada Allah. Sehingga redaksinya akhirnya apa? Qulu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, kenapa ada wa ali Muhammad? Rasa kita sebagai orang seperti itu. Misalnya saya dicintai orang. Sering dikei duit Ruhin misalnya. Tapi Ruhin roh anak kula Hasan gak tau ngekei duit. Tentu saya kan iskal. Wong seneng aku, ora seneng anakku. Itu kan normal. Makanya menurut saya ajaran itu fair. Seneng Nabi ya seneng sak keluarganya. Kan ya tidak lucu kan, hormat bapaknya tapi anaknya ndak, hormat orang tuanya, anak cucunya ndak. Maka cinta sejati adalah ya cinta Rasulullah, ya cinta keluarganya. Nah terus keluarga ini punya dua makna. Ada keluarga karena gen, yaitu para habaib. Ada keluarga karena wirosah ilmiah, kayak para ulama. Makanya Nabi nak ngendikan itu dua kali. Kullu nasabin wa sababin mungkotiun yaumal qiyamah illa nasabi wa sababi. Semua nasab, dan baik nasab gen maupun nasab sebab, itu nanti terputus. Kecuali yang terhubung nasabku, yaitu misalnya para habaib. Dan yang terhubung sababku, yaitu para ulama. Dong. Jadi cara mencintai sendiri itu harus ada ilmunya. Misalnya kita seneng cawe wedok, bocah wayu, priayi. Berhubung kowe seneng jengkol, sampean mbok kei jengkol. Kira-kira dianggap cinta apa dianggap kurang ajar? Mergo kowe cinta itu memberi sesuatu yang terbaik. Berhubung yang terbaik cara kowe jengkol mbek rokok. Pacaran mbok kei jengkol mbek rokok alasan kenapa? Ini yang terbaik menurut saya. Cinta itu juga harus dipelajari. Kalau mencintai perempuan, ya apa yang dicintai perempuan itu. Sama kita mencintai Nabi juga harus belajar. Nabi itu mencintai apa? Ternyata yang paling dicintai Nabi itu sholat. Sampai ngendikan wa qurratu aini sholat. Kalau sholat kita benar, pasti itu otomatis bentuk cinta kita kepada Rasulullah. Perilaku kita benar, maka itu bentuk cinta kita kepada Rasulullah. Makanya ada ulama yang menafsirkan ini. Wa rafa'na laka dzikra apa? Alam nasrah laka sadrak terus wa wada'na angka wizrak alladzi anqadha dhahrak terus wa rafa'na. Itu ada ulama menafsirkan gini. Kalau tafsir yang lazim kan setiap azan nyebut Allah juga pasti menyebut Muhammad atau Rasulullah. Itu tentu benar ya. Tafsir itu pasti benar. Tapi ada ulama yang menafsirkan tambahan begini. Itu masih gak keren. Karena kita ingatnya Nabi berpaketan dengan Allah itu pas azan sama pas sholat atau pas apal. Jumlahnya terbatas. Tapi yang dimaksud warfa'na laka dzikrak adalah tidak ada seorang mukmin pun yang melakukan kebenaran kecuali saat ingat Allah juga ingat Rasulullah. Misalnya saya berbuat baik sama yatim piatu atau berbuat baik sama santri. Pikiran saya pertama apa? Berbuat baik sama yatim itu perintahnya Allah.
Pikiran kedua apa? Seperti dawuh Nabi ana wa kafilul yatim kahatini fil jannah. Artinya enggak mungkin seorang mukmin nyebut Allah kemudian dia tidak ingat Nabi. Paham ya? Ketika aku apik mbek Mustafa misalnya, mesti kan mergo ngapiki santri ku apik. Jare sapa? Dawuh Kanjeng. Tapi ya harus diteruskan. Lalu kamu tahu kalau itu dawuh Nabi? Jare ulama. Nah, makanya dawuh cerita tadi, katanya diantaranya Said Muhammad pernah ngendikan, itu diurutkan. Jadi kita bisa mencintai siddiqin lewat solihin. Dari solihin naik syuhada, naik siddiqin, kemudian bisa mencintai secara benar, mencintai Nabi Muhammad SAW. Kalau cintanya pasti, semua kita pasti mencintai Nabi. Tapi ojo asal cinta, harus nunggu instruksi para ulama. Karena mereka yang tahu, yang punya sanad, cara kita mencintai Nabi. Masyhur kan Nabi ketika ditanya, ya Rasulullah saya ingin masuk surga bersama engkau, lalu apa yang saya perbuat? Jawab Nabi apa? Fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud. Ya sudah, nak kepen swarga mawur aku, tolong kamu harus memperbanyak sujud. Artinya apa? Memperbanyak sujud adalah cara yang memudahkan kita dapat syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain tentu baca sholawat, apa dan lain-lain. Tapi sebenarnya itu hanya sebagian cara. Baca sholawat itu sebagian dari cara. Ada yang di hadis sahih disebutkan apa? Fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud. Kalau kamu ingin sesurga dengan saya, maka tolong kamu bantu saya dengan memperbanyak sujud. Karena sujud ini khas. Maksudnya khas itu gini. Kue sungkem neng pangeran berdasar apa? Ajarannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu warufa'na laga dzikrok. Jadi saya Muhammad pasti ngangkat derajatmu karena tidak ada kebaikan yang dilakukan orang mukmin kecuali terinspirasi satu oleh perintahku kata Allah, dan perintahku itu diketahui ya lewat ajaranmu. Itu jenis apa? Warufa'na laga dzikrok. Jadi tidak usah nunggu karena pas azan. Kalau itu kan jumlahnya terbatas. Begitu juga semua kejelekan yang kita tinggalkan juga berdasar satu itu dilarang Allah, dan kedua kita tahu itu karena ajarannya Rasulullah. Misalnya kita tidak zina, tidak maling, tidak nyopet. Karena apa? Diancam neraka. Kita tahu itu lewat siapa? Rasulullah. Makanya tidak ada orang mukmin yang melakukan kebaikan atau meninggalkan keburukan kecuali di saat yang sama ya nyebut Allah dan nyebut Rasulullah. Ya dong ya ini ya. Dan menurut saya tafsir itu benar. Karena kalau yang ditafsiri hanya azan kan jumlahnya tidak apa? Sedikit jumlahnya tidak banyak. Pun kalau terus dong. Ya dari kula suwun lah, pokoknya jenengan kudu terlatih punya kebaikan yang melupakan. Ya mau sampai lali maksiat ini mau gara-gara ambisi dadi wali, wiridan dhewean. Keren. Akhirnya lali macam-macam sing maksiat. Tapi ya tentu dengan guru. Nah, orang guru suara kucing mbak anggap ilham. Seradi duwe utang wakah wiridan bengi-bengi ning guwa. Ono lawa liwat dari wahyu, wah mata ana wong. Makanya harus dengan ilmu. Karena kalau dengan ilmu ada kepastian saya tidak akan jadi nabi karena Nabi Muhammad itu nabi akhir zaman. Tapi kalau enggak ada didikan ulama, kamu pasti berkhayal, dididik khayal kamu sendiri. Makanya menurut saya ulama itu enggak bisa dihindari. Ini masyhur dawuh guru-guru kita, nak ulama mesti wali, nak wali ra mesti. Mulai cara kula kok krungu kabar Ruhin Mustafa Walillah, wah tetep wani ngenyek. Paling amatir. Nanti ning klasmen tetep dhuwur aku. Ini mboten perkara sombong. Nah dene kepen sak dhuwurku, iku sak dhuwure sombong. Wong kok pengen dhuwuri gurune. Aku langsung protes nih mengiran. Gusti cabut sedanten ilmu nih. Coba bok. Mboten kula ya ora kepen dhuwure sampean. Banyak wis ning dhuwure ora usah kepengen. Enak. Ya dong ya, jadi apa cinta kita pada Nabi, pada ulama di ilmu biar dengan cinta sing diridani Allah ben apa. Rasul kayak tadi, sahabat mencintai Nabi itu saja tanya, "Kaifa nusolli 'alaika ya Rasulullah?" Andai kan langsung baca salawat, pasti redaksinya salah. Mungkin redaksinya gini, semua kebaikan saya semua ini tak berikan kau. Pertanyaannya kamu punya apa dibanding Rasulullah? Tapi terus diajari Nabi dulu, Allahumma sholli ala Muhammad, ya sudah, kamu minta sama yang punya otoritas tertinggi, yaitu Allah. Lalu Allah yang tidak terbatas kebaikannya itu prioritas kamu. Kebaikan Allah diberikan kepada Kanjeng Nabi. Karena Nabi adalah sosok yang paling berjasa kepada kita.
kita. Nah, itu kan terus baru benar. Kefiahnya benar, cinta kita benar dengan cara yang